dikatakan adik saya tidak perlu sekolah, apa itu nggak menghina? Ya pada saat itu memang dia tidak perlu karena memang dia mau ke Jakarta itu baru perlu. Tapi saya udah bantu semuanya kan. Mungkin Bohong, buktinya untuk mengirim orang tua saya lagi butuh obat aja, Mas selalu tanya, noh, udah berapa kali dikirim obat? Kalau Ya, obat itu berlebihan kan perlu- jangan, padahal obat ibu itu saya kan kan perlu lagi dibeli, kan? sakit. Ya tapi Mas Pakai apa coba? perhitungan, tapi Mas perhitungan. Emang minta obatnya? Kan enggak kan perlu dibeli juga kan. Papa harus kerja ya harus itu. Mama bilang, Kenapa "Pak, Bang selalu Mama berobat untuk memperhitungkan kerja." materi yang Mama- diperlukan untuk keluarga Kakak? Kehidupan di kampusnya justru adalah tempat yang paling Abang nggak aman pikir untuk di Yuni. jalan dia seperti Tapi apa? perjalanan dia, lingkungan sosial dia itu yang sebenarnya harus lebih diperhatikan. Kelihatan Bang Helmi kalau dia itu agak sedikit membedakan Yuni dengan Eva. Dia suka melarat. Saya cuma ngomong ya, Masa sih? saya cuma ngomong ada satu teori yang sangat-sangat betul ya kebenarannya bahwa rata-rata orang sukses itu adalah orang perantau yang berasal dari kampung, percayalah. Jarang ada orang yang sukses di kampungnya sendiri. Anda dari mana sih? Padang? Bukan. Kita Dari? Kepri. Hah? Kepri. Oh, dari Kepri. Anda pernah ke Sumatera Barat? Orangnya sukses-sukses tetapi luar biasa di Jakarta ya. Dan itu adalah orang-orang yang perantauan. Ya, jadi betul Mbak ya? Ya, karena kalau di rantau itu, kalau Anda nggak kerja keras, mati Anda. Ya itu juga yang membuat orang-orang itu selalu sukses di perantau. Karena dia harus bekerja keras. Kalau kita di kampung sendiri, nggak punya kerja, hari ini makan di rumah saudara A, besoknya ke B, nginep di C, dan Anda tidak akan menanti. Anda gilir sebulan nggak perlu kerja, Anda bisa itu. Ya, Ya, Jeff, betul. ini cuma cerita, saya bawakan ilustrasi supaya kita sadar. Ya, bahwa janganlah terlalu, oh ini orang kampung, asalnya boleh. Ya, satu lagi dalam perjalanan hidup saya, jangan melihat masa lalu orang, tapi lihatlah masa depannya. Itu yang paling penting. Ya? Ada yang ditambahkan? Orang kampung sini? Saya mau kembalikan kepada awal mengapa Murni datang kepada kami semua. Ya, Murni, keinginan Anda itu untuk cerai atau berpisah itu ada beda memang ya. Dan satu hal yang saya sangat ingat peristiwa yang dialami oleh Helmi. Kata-kata bercerai itu luar biasa mengerikan. Mengerikan. horrible. Dan itu ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, berikutnya itu. Nah sekarang hanya karena suami tidak berkenan datang ke kampung, Anda sudah berpikir karena sudah memakan waktu sekian lama, mau minta cerai saja karena tidak mau ke kampung, ini mau lebaran. Memang Itu ada maksud. ayahanda yang sedang sakit di kampung, Ibu. kok kata-kata di kampung sih, Ibu, di luar kota lah gitu ya. Jadi ini tolong perkataan itu sangat-sangat berbahaya itu. Dihematlah ya kata-kata Ya. cerai, pisah gitu. Itu ada hal-hal yang sangat tidak pantas disebut. Tetapi sekarang saya melihat kekesalan dan juga pedih yang kamu alami dari suami tercinta. Mungkin nanti kan akan ditanya oleh Bung Helmi, sebetulnya latar belakang ini apa sih sebetulnya ya? Karena suami istri itu saling mendukung, saling membesarkan karena itu adalah jatuhnya ujung pangkal rezeki, perlindungan, meningkatnya rezeki juga dalam karya. Jadi Jeffrey melihatnya kepada istri itu yang disampaikan oleh Bung Helmi, menikah dengan satu paket itu seluruhnya dengan ikhlas dan cinta kasih. Bukan saya kan udah kasih kamu udah cukup dong. Main ukuran-ukuran itu nggak boleh itu. Ya. Udah jelas ini katanya dia di daerah kota, itu yang di luar kota-kota yang kecil begitu ya. Jadi saya lihat Jeffrey mungkin ada sikap pola berpikir yang perlu dikoreksi. Ya. Ya. Dalam pernikahan itu kadang-kadang buy one get five Bu ya. Ikutannya harus diterima. Ya. 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 Tapi masih masuk akal nggak Mbak? Ini udah 5 tahun nggak pulang. Kasusnya ibu juga Sebelumnya lagi pernah nggak? sakit. Oke, ini kan 5 Artinya tahun. sebelumnya pernah pulang. Pernah 5 tahun tapi 5 tahun nggak pernah pulang. Ini Wandi, yang tidak pulang Wandi. setiap Lebaran, hari. lebaran. Lebaran, Wandi, kali lebaran nggak pulang. Wandi, sekali lagi saya bilang, kamu kan nggak tahu gimana saya di kantor kan? Kamu nggak tahu kan kesibukan saya nggak tahu kan? Pernah dikasih tahu nggak? Ya saya karena Maksudnya dia pernah diajak ngobrol, pernah dikasih tahu. Bang, yang "Nih, diminta itu cuma nih, lebaran. saya sibuk Cuman nih, lebaran, kerjaan bukan saya setiap gini, bulan, gini." bukan setiap Nggak, tahun. Sebentar, ya, sebentar. Susah Mbak Dian, dia kan di kampung pedagang katanya. Oh, jadi nggak bisa. Pedagang juga punya harga diri, Mbak Eva. Nggak bisa ngerti. Pedagang itu juga punya keluarga, Eva. Dengan keluarga saya. ya tapi kamu nggak pernah mau tahu kan? Gimana saya tuh di kantor harus sibuk gimana? Oke. Saya harus menafkahi Baik. keluarga saya. Kalau gitu saya akan
bertanya ke pertanyaan selanjutnya kepada Anda. Apakah Jeffrey, Anda lebih mementingkan karir Anda daripada keluarga istri Anda? Kalau saya dua-duanya sama penting, Mas. Ya. Saya kan untuk menghidupi keluarga saya harus kerja. Kalau saya nikahin istri saya tuh saya nggak kerja, istri saya harus makan apa? Kan seperti itu. Berarti dengan adanya saya kerja, saya bisa menghidupi keluarga saya dong. Tapi enggak, sepertinya Mas lebih mementingkan keluarga Mas sendiri. Apa? Iya, semuanya. Ya nggak bisa dong. Sekarang gini, apa yang kurang dari papa? Mama minta udah saya udah semua Bang, kan? sekali lagi, yang dibutuhkan Kak Murni itu bukan materi saja, tapi juga keluarganya, dia juga butuh Sekarang gini, keluarganya. Mandi, Tapi materinya juga kamu berdagang dibatasi. butuhnya apa? Modal kan? Modal itu apa? Uang kan? Tetap uang juga. Kalau tidak dicari, Aku juga butuh Kak kamu Murni, akan karena dijatuh Kak dari Murni langit. kakakku Kan nggak satu-satunya, mungkin. Bang. Ya, suami saya lebih mementingkan karirnya daripada keluarganya. Mas tuh sampai hati ya, waktu kecil Bima, Feni itu yang ngurus tuh ibu saya, mama saya, Mas. Iya, papa tahu. Sekarang gini aja. Sekarang mama sakit. Udah, mama susah dikasih pengertian. Kamu juga Wandi semua udah Abang susah bisa kasih pengertian. mengerti pastinya. Karena selalu materi, kerja dan kerja. Wandi dia. Wandi, kamu adik ya, tenang. Boleh Sampai saya kasih hati, Biarkan Mas, ya. komentar? kakakmu yang. Emang Ya. susah. Oke. Kamu Udah. sudah dimengerti. Ya. Jeffrey, stop. Murni, adakah yang ingin kamu sampaikan ke Jeffrey. suamimu? Ya. Iya, saya maunya supaya suami saya ini enggak pilih-pilih kasih dengan keluarga saya, enggak menghina, tidak merendahkan. Tidak usah menuding-nuding orang kampung gitu. Saya ya, kan Bang. tidak Iya. merendahkan keluarga kamu, Bang. Enggak kan? Kenyataannya begitu, Mas, selama ini. Enggak. Perasaan murni aja. Mas Jeffrey nggak Iya, Saya tidak menghina keluarga mama kok. Buktinya adik Itu saya masih anggap saya keluarga saya juga. loh, kalau dikatakan adik saya tidak perlu sekolah, apa itu nggak menghina? Ya pada saat itu memang dia tidak perlu karena memang dia mau ke Jakarta itu baru perlu. Tapi saya udah bantu semuanya Kak, kan. mungkin Bohong, buktinya untuk mengirim orang tua saya lagi butuh obat aja, Mas selalu tanya, "Noh, udah berapa kali dikirim obat?" Kalau Ya, obat itu berlebihan kan perlu- jangan, padahal obat ibu itu saya kan perlu lagi dibeli, kan? sakit. Ya tapi Mas Pakai apa coba? perhitungan, tapi Mas perhitungan. Emang minta obatnya? Kan enggak kan perlu dibeli juga kan. Papa harus kerja ya harus itu. Mama bilang, Kenapa "Pak, Bang selalu Mama berobat untuk memperhitungkan keluarga. materi yang Di rumah diperlukan Mama, untuk keluarga? ya udah. Kita Kamu tanyain Bang, berapa yang Baik, butuhkan sebentar, coba? sebentar. Jeffrey, Anda sekarang, apakah Anda merasa seorang pria yang sukses? Ya menurut saya khususkan ya Sukses. tinggal sedikit lagi Mas. Ya, tapi Anda udah sukses dong sekarang. Anda Ya udah untuk sukses. sementara ini ya saya bilang ya termasuk sukses lah. Tapi kalau Sukses ukuran saya selalu itu mempermasalahkan materi Nah, gitu ya. ya masih ada yang saya kejar karena gitu Mas. Belum Jadi sampai kamu puncaknya jangan, Mas. jangan ikut dulu ya. Saya percayalah, semua orang percaya bahwa di balik sukses seorang pria pasti ada seorang wanita yang mendukung. Dan itu belakangnya. kata-katanya adalah Percaya. alhamdulillah. Percaya. Ya, betul. Saya percaya Anda tidak akan mungkin sesukses itu tanpa dorongan, doa minimal restu dari seorang istri. Katakan dia istri Anda ngaco, Anda pasti pusing dan kerjaan Anda pasti tidak fokus. Anda bersyukur punya istri yang seperti ini. Ya saya emang gak suka Ya? punya istri seperti ini Mas. Ya, lebih dari 5% keberuntungan Anda berasal dari istri loh. Percayalah ya. Mas Helmi, boleh saya kasih Ya, komentar, Mas? silakan Bu silakan. Ina. Komentarin saya pun boleh. Mas Jeffrey, Anda menikahi Mbak Murni itu kan dilahirkan oleh ibunya, ya punya orang tua. Ketika Mas Jeffrey menikah dengan Mbak Murni, apakah Mas Jeffrey juga nggak ingat dulu minta pada keluarganya Mbak Murni untuk menikahi Mbak Murni? Kalau seandainya orang tuanya Mbak Murni nggak mengizinkan pernikahan itu, barangkali pernikahan ini nggak terjadi. Kalau orang tua Mbak Murni tidak mendoakan Mbak Murni, barangkali kehidupan Anda berdua juga tidak akan sukses sekarang. Karena doa orang tua itu luar biasa, Mas Jeffrey. Orang tua itu nggak cukup cuma dikasih uang. Dan Bang Orang Jeffrey tua dulu juga itu berjanji. Orang tua itu butuh kasih sayang dari anaknya. Cuman ingin ditengokin sekali setahun kok. Dan selalu ada korelasi yang sangat kuat antara keberhasilan anak dengan doa orang tuanya. Tua. Harus percaya itu. Ya. Ya. Baik, kita break sebentar. Semoga Jeffrey makin sadar. Mohon maaf Jeff, bukannya kita memberi apa, tapi ini adalah saya hanya sharing apa yang kita lakukan. Ya, banyak orang yang lebih sukses dari kita dan mereka mengamalkan hal-hal yang tidak kita lakukan sekarang. Ya, Makanya jangan kemana-mana. Memang Ya. kadang-kadang sulit kita untuk bisa memahami kehidupan orang lain kalau kita sendiri tidak pernah tahu kehidupan macam apa sih yang dijalani oleh orang tersebut. Nah, ini dengan dua lingkungan yang berbeda tentunya memang cukup sulit untuk memahami kehidupan di
kampung halaman. Saya nggak akan bilang kampung ya, karena kalau di buku-buku pelajaran kan tulisnya kampung halaman. Ya. Ya, pamanku kan datang dari desa. Itu kampung halaman, kemudian juga dengan orang-orang yang biasa tinggal di Jakarta. Sebelum mulai tadi, Mas Helmi, aku mendapat clue dari Bu Wina, karena Bu Wina mau bicara dengan ibunya Mas Jeffrey. Silakan, Bu. Ibu, Ibu maaf mau ya mendekat aja, Bu. Bu, ke sana. Ya, Ibu bisa. nggak usah Nggak Mas usah. Helmi dari sini aja. Oke. Ya. Ibu ya coba kita balik ya keadaannya. Seandainya ibu sakit ya, sakit keras. Apakah ibu tidak ingin ditengok oleh Menantu. Jeffrey? Oleh Murni sebagai anak dan mantu? Ya mungkin ini Bu, ya saya juga sebagai orang tua mungkin mengharapkan kehadiran seorang anak ya. Kok pakai kata mungkin, Bu? Jangan ragu-ragu lah. Kalau saya sih iya, kalau saya kayak jadi ibu. Mengharapkan kedatangan oke. anak, tapi Sebentar Bu, oke. Ibu mengharapkan kan kedatangan anak. iya. Apakah cukup kalau ibu dikirimi uang saja? Dan anak-anak tidak mau datang pada ibu atau Jeffrey tidak bisa datang pada ibu karena dilarang Sibuk oleh kerja. Murni? Bagaimana perasaan ibu? Sebagai orang tua mungkin mengharapkan sekali kedatangan Iya, seorang tapi anak. kalau misalnya anak-anak tidak bisa datang, cuman Bukan mengirimkan tidak uang bisa, aja. tidak boleh datang oleh jadi anak ibu Pasangannya. tidak boleh datang oleh pasangannya atau dengan alasan Murni saya sibuk nggak bisa nengokin ibu. Bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya sebagai orang tua mungkin mengharapkan sekali kedatangan anak. Ibu sedih nggak sih kalau Sedih misalnya nggak? anak Sedih, tidak iya, boleh datang? mungkin sedih, Iya. sedih. Oke. saya Nah sedih. itu yang akan dikatakan Iya. kita mencoba berempati Bu. Coba bayangkan Kalau perasaan orang tua Murni, Ya. ibunya Murni sekarang sedang sakit keras, mengharapkan kedatangan Murni dan suaminya Murni, Jeffrey dalam hal ini, tetapi selalu dengan alasan kerja, tidak menyempatkan sekali setahun pun untuk menengok orang tua yang sakit. Barangkali kalau ibu bisa merasakan seperti itu, berempati pada perasaan orang tuanya lain. Murni, ibu bisa menasihati putra ibu supaya lebih mendukung Murni untuk memberikan dukungan psikologis buat orang tuanya yang sakit. jangan-jangan kehadiran anak dan menantu ini menjadi obat yang Iya, sangat baik. Ya. bisa lebih dari Ya. obat yang diberikan Percayalah. oleh dokter. Sembuh itu kadang-kadang lebih kepada sugesti, Sugesti, psikis ya. psikis. Dan dukungan psikologis dari orang-orang yang Ya. terdekat. Wow. Ya. Ada yang jangan-jangan ada orang yang sakit karena kangen. Iya, Iya. coba barangkali ibu kalau bisa menghayati situasi itu, coba nasihati Jeffrey. Oke. Mungkin Insya kalau Allah ibu saya yang berbicara, nasihati ibu nanti, bisa. Ibu. Jeffrey Oke. bisa lebih. Iya. Terima kasih Ibu sudah mendapatkan kemudian. Baik, Mungkin anak saya saya itu harus merasakan- melanjutkan dengan pertanyaan keempat. Saya minta Jeffrey menjawab dengan jujur. Sebenarnya Jeff, Anda menolak untuk datang bersama Murni ke Riau sana, Kepri ya? Ya. Kepri itu lebih karena Anda tidak diizinkan atau takut sama bos Anda yang baru.